Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, agar lebih diberkahi, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman masih ingat wawancara antara Arini dan Pak Bondan minggu lalu? Ya, setelah Arini memperbaiki pertanyaannya dengan menggunakan ciri pertanyaan yang baik, maka Arini saat wawancara mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan kepada Pak Bondan. Pertanyaannya meliputi seperti ini. Pertanyaan pertama, Arini menanyakan, "Sejak kapan Pak Bondan mulai menyukai tanaman?" Sejak 25 tahun yang lalu, Bapak sudah mulai menyukai tanaman. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cerita mulanya saat Bapak menyukai tanaman? Saat itu, Bapak pernah mengunjungi rumah salah seorang kerabat di daerah Bogor. Rumahnya rindang dan sejuk sekali karena terdapat banyak tanaman dan bunga-bunga. Bahkan tanaman seperti buah dan sayur pun ada di rumahnya. Sejak saat itu, Bapak jadi tertarik ingin merawat tanaman juga. Pertanyaan yang ketiga, Arini menuliskan, mengapa Bapak lebih tertarik dengan tanaman bunga-bunga? Karena tanaman bunga-bunga dapat mempercantik rumah kita dan banyak dimanfaatkan juga untuk membuat buket atau karangan bunga sebagai hadiah untuk orang tersayang. Nah, setelah Arini mencatat jawaban Pak Bondan, ia bisa membuat laporan hasil wawancara. Dalam membuat laporan hasil wawancara, kita bisa menerapkan atau menyiapkan kertas terlebih dahulu. Kemudian, tuliskan yang pertama adalah hari dan tanggal saat pelaksanaan wawancara. Lalu yang kedua, tuliskan waktu saat melakukan wawancara. Misalkan waktunya pagi hari dari pukul 8 sampai 9 pagi. Setelah itu, tuliskan tempat dilakukannya wawancara. Misalkan tempat dilakukan wawancaranya terdapat di galeri tanamannya Pak Bondan. Nah, kemudian tuliskan juga siapa nama pewawancaranya dan siapa nama narasumbernya. Lalu yang selanjutnya, kita bisa menuliskan tujuan dari wawancara yang kita lakukan apa. Nah, jika ingin dituliskan dalam bentuk tata letak, beginilah layout atau tata letak penulisan laporan hasil wawancara. Nah, yuk sekarang kita lihat penulisan laporan hasil wawancara yang dilakukan Arini kepada Pak Bondan tadi. Untuk menuliskan laporan hasilnya, di bagian hasil laporan wawancara, kita menuliskan dalam bentuk paragraf ya. Jadi jawaban dari narasumber bisa disusun menjadi sebuah paragraf. Kalau di sini di paragraf kedua, kalian bisa lihat tulisannya adalah, dari hasil wawancara saya dengan Bapak Bondan mengenai manfaat dari tanaman bunga, yaitu ia memulai menyukai tanaman sejak 25 tahun yang lalu saat berkunjung ke rumah kerabatnya yang rindang dan memiliki banyak tanaman, sehingga Pak Bondan tertarik dan makin menyukai tanaman, terutama tanaman bunga. Pak Bondan menyukai tanaman bunga karena memiliki banyak manfaat. Selain untuk mempercantik halaman rumah, juga bisa dimanfaatkan sebagai hadiah karangan bunga atau buket untuk orang kesayangan kita.
Nah, teman-teman, sekian laporan hasil wawancara yang Miss bisa sampaikan. Semoga kita setelah ini bisa melakukan atau berlatih membuat laporan hasil wawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.